Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Khalidi. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan pengalaman serta laporan kegiatan magang saya selama 73 hari, yang mana tempat saya melaksanakan magang ini adalah di sebuah kantor notaris dan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, kantor notaris Bapak Indra Hermawan SH MKN, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas laporan magang saya, di mana saya akan menceritakan secara rinci apa saja yang saya pelajari dari tanggal 19 Januari hingga 1 April 2026. Bagi saya, magang di kantor notaris ini merupakan sebuah pengalaman yang sangat berguna. Di sini saya tidak hanya melihat bagaimana teori hukum diterapkan, tetapi juga belajar tentang kedisiplinan, ketelitian, dan tata kelola administrasi yang sangat ketat. Baiklah, yang mana di hari pertama pada hari Senin 19 Januari 2026 ini adalah hari pertama saya menginjakkan kaki di kantor sebagai peserta magang. Tentu saja agenda utamanya adalah orientasi atau pengenalan lingkungan kantor dan tempat magang yang saya pilih. Di hari pertama ini saya berkenalan dengan staf, karyawan, dan praktisi pendamping magang yang akan membimbing saya ke depannya. Selain itu, saya juga diajak berkeliling untuk mengenali tata ruang kantor notaris tersebut. Mungkin kedengaran sepele, tapi pengenalan ruangan ini sangatlah krusial. Di kantor notaris, tata letak dokumen itu sangat dijaga. Saya ditunjukkan mana ruang tunggu klien, di mana ruang penandatanganan akta, dan yang paling penting di mana ruang arsip atau penyimpanan minuta akta berada. Sedikit menjelaskan, minuta akta itu adalah dokumen asli negara yang sifatnya sangat rahasia dan tidak boleh sembarangan diakses. Dari hari pertama ini saya langsung menyadari bahwa bekerja di ranah hukum menuntut integritas dan kehati-hatian tingkat tinggi. Berikutnya, kegiatan yang saya lakukan di kantor notaris dan PPAT ini yaitu saya mulai diberikan tugas teknis yang pertama, yaitu tugas saya adalah menyalin data perseroan terbatas atau PT ke dalam buku register pendaftaran PT. Sebagai informasi, buku register ini adalah tulang punggung administrasi di kantor notaris. Setiap kali ada akta pendirian perusahaan atau perubahan anggaran dasar yang diproses, datanya tidak hanya disimpan dalam bentuk draft digital atau lembaran akta, tetapi wajib dicatat atau ditransfer secara manual ke dalam buku register register resmi di kantor. Proses menyalin data PT ini mengajarkan saya tentang detail. Saya harus memastikan bahwa nama perseroan, nama para pendiri, modal dasar, hingga tanggal akta yang disalin dari sumber data ke buku register itu benar-benar sama persis. Tidak boleh ada salah huruf, tidak boleh ada salah angka, karena di mata hukum perbedaan satu huruf saja pada nama perusahaan bisa menimbulkan permasalahan legalitas di kemudian hari. Ini melatih fokus dan kesabaran saya secara signifikan. Berikutnya, kegiatan yang saya lakukan di kantor notaris yaitu kegiatan yang membutuhkan ketelitian tinggi ini berlanjut
Jika di hari sebelumnya saya mengurus buku register perseroan terbatas, di tugas berikutnya ini saya melakukan tugas yaitu menyalin data CV atau Comment Intervention Netscape ke dalam buku register pendaftaran CV. Secara teknis, proses administrasinya sama, yaitu memindahkan data dari draft ke dalam buku register. Namun, dari segi hukum, PT dan CV itu berbeda. Jika PT adalah badan hukum yang pertanggungjawabannya terbatas pada modal, sedangkan CV itu adalah badan usaha yang melibatkan sekutu aktif dan sekutu pasif. Meskipun tugasnya terdengar repetitif atau berulang, yaitu menyalin data, namun hal ini menyadarkan saya bahwa rutinitas inilah yang menjaga ketertiban hukum di masyarakat. Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk memiliki arsip yang rapi dan mudah ditelusuri. Jika suatu saat klien atau negara membutuhkan data riwayat sebuah CV, staf kantor bisa langsung mencarinya di buku register tersebut. Kegiatan selanjutnya yang saya pernah lakukan di kantor notaris ini yaitu saya berfokus pada pekerjaan atau saya sedikit bergeser dari badan usaha komersial ke badan hukum sosial. Tugas saya yaitu adalah menyalin data yayasan ke dalam buku register pendaftaran yayasan. Yang mana berbeda dengan PT atau CV yang didirikan dengan tujuan mencari keuntungan finansial atau profit. Yayasan ini didirikan murni untuk tujuan sosial keagamaan atau kemanusiaan. Namun, meskipun tujuannya sosial, proses administrasinya di kantor notaris sama ketatnya. Saya kembali melakukan proses administrasi dengan menyalin data identitas para pendiri yayasan, serta data pengurus, pengawas, dan maksud serta tujuan yayasan tersebut ke dalam buku register. Dari 3 berturut-turut mengisi buku register ini, saya menjadi sangat terbiasa dengan format baku penulisan akta dan istilah-istilah hukum yang sering digunakan di dalamnya. Kegiatan berikutnya yaitu adalah hari yang paling menarik bagi saya, yaitu setelah sebelumnya saya hanya berkutat pada pencatatan pasca pembuatan akta. Saat ini atau tugas berikutnya yang saya berikan atau yang saya pelajari yaitu proses pra pembuatan, yang mana belajar membuat akta yayasan itu sendiri. Di sini saya dibimbing untuk memahami langkah-langkah penting agar sebuah yayasan berdiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu syarat mutlak yang saya pelajari adalah di mana sebuah yayasan harus didirikan minimal 2 orang pendiri. Tidak hanya menyusun terkait draft dokumennya, saya juga belajar bahwa menjadikan dokumen tersebut sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai akta otentik. Para pendiri tersebut wajib hadir secara fisik. Mereka harus berhadapan langsung dengan notaris, dibacakan isi aktanya dan kemudian melakukan tanda tangan akta di hadapan notaris dan para saksi. Ini adalah prinsip kehati-hatian notaris untuk memastikan bahwa para pihak benar-benar cakap hukum dan bertindak atas kemauan sendiri tanpa paksaan. Saya juga pernah diberikan tugas yaitu untuk mengantarkan dokumen akta ke kantor pertanahan di Senggarang, yang mana saya disuruh dimintai tolong oleh staf kantor notaris untuk mengantarkan
dokumen tersebut ke kantor pertanahan di Senggaran. Kesimpulannya, dari tugas-tugas magang yang telah diberikan kepada saya itu, saya telah membuka mata saya, yang mana di balik selembar kertas akta yang dimiliki oleh klien terdapat proses administrasi yang panjang, detail dan sangat berhati-hati yang dilakukan oleh notaris beserta seluruh stafnya. Itulah laporan kegiatan magang yang saya jalani dari tanggal 19 Januari hingga 1 April 2026. Sekian, terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen pembimbing serta pihak kantor notaris yang telah membimbing saya. Terima kasih juga kepada Bapak Indra Hermawan SHMKN yang telah memberikan izin kepada saya untuk magang di kantornya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.